Kali ini kita bakal membahas tentang basis data. Konsep dasar basis data. Basis data dapat kita ibaratkan sebagai sebuah gudang yang menyimpan berbagai data yang terorganisir dan saling berkaitan satu sama lainnya. Yang disimpan basis data bukan hanya satu ragam saja, namun banyak jenis data yang disimpan, seperti gambar, video, teks, dan lain-lain. Secara etimologis, istilah data berasal dari bentuk jamak kata Latin datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang akan diolah menjadi sebuah informasi kepada pengguna, sehingga menambah pengetahuan dan membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya, contoh data survei fasilitas di kampus. Kita dapatkan bahwa lab komputer dianggap tidak layak dipakai, dan ini hampir mewakili seluruh responden, sehingga kita dapat membuat keputusan untuk segera memperbaiki lab tersebut. Dan sebuah data juga memiliki metadata, yakni data tentang data atau informasi. Intinya, metadata mengandung informasi mengenai suatu isi data yang kita pakai. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah kumpulan file yang berisi gambar-gambar, video, dokumen. Nah, metadatanya adalah nama-nama file, tipe file, siapa pengelolanya, dan kapan file itu diciptakan. Sebelum basis data mulai dikenal, dahulu kita memakai yang namanya FPS, File Processing Systems, yakni struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengorganisasi data-data kita, tapi hanya pada perangkat lokal saja. Tentunya hal ini memiliki banyak kelemahan, seperti kesulitan mengakses data, karena banyaknya permintaan yang baru, data terisolir, karena memungkinkan satu pengguna itu mengakses database sehingga menyebabkan data terisolasi. Lalu redundansi data jadi rangkap. Hal ini disebabkan karena program disusun oleh programmer yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan terdapat data yang sama. Efeknya dari kerangkapan data menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan, sehingga biayanya mahal. Data menjadi ketergantungan dependensi. Misalnya, apabila terjadi kesalahan pada program aplikasi, maka semua tidak dapat mengakses data. Tentunya hal ini perlu dilakukannya pendekatan basis data, karena memiliki kelebihan seperti integritas data terjaga, karena telah diproses datanya hingga menjadi akurat, konsisten, dan berupa fakta. Lalu keamanannya, karena fitur kontrol yang hanya diberikan oleh pengguna tertentu saja. Lalu pengurangan redundansi data sehingga mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dan dapat diakses bersamaan dan data tetap konsisten. Peningkatan kualitas data dan membantu kita untuk mengembangkan aplikasi yang selanjutnya. Dalam pendekatan basis data juga terdapat risiko yang harus dihadapi, seperti memperbarui personel yang khusus, mengambil spesialis-spesialis, lalu biaya instalasi dan manajemen yang bisa dibilang mahal, dan biaya konversi yang cukup mahal, kebutuhan pencadangan dan pemulihan, belum lagi konflik organisasi, baik eksternal ataupun internal. Lalu database juga memiliki siklus hidup. Yang pertama adalah planning, untuk mengetahui latar belakang masalah sehingga kita paham dengan situasi dan bagaimana kita dapat memecahkan masalah tersebut. Nah, tahapannya yang pertama adalah enterprise modeling, menganalisis pemrosesan data, fungsi bisnis umum, dan basis datanya. Yang kedua, conceptual modeling, mengidentifikasi ruang lingkup persyaratan basis data untuk masalah yang dihadapi dan fungsi bisnis yang didukung oleh basis data. Yang kedua, analisis, menganalisa situasi bisnis sehingga menentukan persyaratan dan memilih fitur sistem dengan mengembangkan model data konseptual termasuk apa saja entitas yang dipakai, apa saja atributnya, dan hubungan antar data itu sendiri. Dan yang ketiga adalah desain, menyusun struktur semua persyaratan dari hasil analisis. Ada dua juga, yang pertama adalah logical database design, membuat rincian proses program berjalan sesuai dengan fungsi bisnis, dan physical database design, yaitu menentukan database manajemen sistem apa yang akan digunakan dan program apa yang akan digunakan. Yang keempat adalah implementasi, menulis program untuk membangun database dan melakukan instalasi bahkan dokumentasinya. Lalu yang terakhir adalah 5, maintenance, yaitu memantau sistem agar berjalan dengan baik dengan melakukan pengembangan dan memperbaiki kesalahan dalam database.